Jesus wherever he will lead me. I'm gonna follow Jesus all the way. I'm gonna follow Jesus wherever he will lead me. I'm gonna follow Jesus all the way. He is the light that breaks through the darkness. Follow his lead and light it up, light it up. Jesus will guide us through every dark time. Follow his lead and light it up the world. Hai, happy Sunday anak-anak sekolah minggu. Nah, sekarang waktunya kita untuk ibadah. Oke, persiapkan semuanya, persiapkan Alkitabnya, duduk yang rapi, pakaiannya juga rapi. Kita ibadah sama-sama ya. Selamat menikmati ibadah. Shalom anak-anak Miss. Apa kabarnya minggu ini? Pastinya kita sehat dan tetap bersukacita walaupun kita beribadah masih di rumah kita masing-masing. Kita berjumpa lagi dengan Miss-Missnya yang ada di sini. Kita bersukacita akan memuji nama Tuhan. Semuanya anak-anak Miss siap-siap. Kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyi lagu Allah Roh Kudus.
kita bersatu di dalam doa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan perataan Tuhan kepada kami anak-anak-Mu, sehingga kami Tuhan Yesus masih dapat melaksanakan ibadah minggu ya Bapak. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan Yesus, dari awal pertengahannya hingga akhir kami serahkan Tuhan Yesus semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, haleluya, amin. Oke, semuanya bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Ayo anak-anak Miss, jangan ada yang malas ya, kita berdiri, kita mau joget, mau bernyanyi. Kita bernyanyi lagu Bila Roh Allah ada di dalamku. Oke, semuanya bernyanyi ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ayo menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kita melompat ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat seperti Daud melompat. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat seperti Daud melompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat seperti Daud melompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat seperti Daud melompat. Oke, masih semangat? Pastinya dong, masih satu lagu kita memuji Tuhan kembali dari lagu Anggur Baru Tercurah. Oke, semuanya tetap bangkit berdiri ya. Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib
Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi kembali. Oh, sebelumnya anak-anak Miss boleh duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi lagu Roh Kudus Kau Hadir di Sini. Shalom anak-anak Miss semua. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Roh Kudus, siapkanlah kami untuk mendengar firman-Mu, untuk mengerti firman-Mu. Kami telah siap. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini adalah tentang Roh Kudus. Mari kita buka firman Tuhan yang tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Adik-adik, minggu yang lalu kita sudah mendengarkan Yesus naik ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang percaya berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem. Mereka berdoa dan memuji Tuhan bersama-sama.
selama 10 hari mereka menantikan janji Tuhan. Di hari yang ke-10 tiba-tiba mereka terkejut. Dari langit datang tiupan angin yang sangat keras, memenuhi mereka, memenuhi rumah mereka. Lalu lidah-lidah seperti nyala api hinggap di atas mereka masing-masing. Roh Kudus datang. Inilah janji Tuhan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka sangat senang. Setelah itu mereka berkata-kata. Mereka bicara dalam bahasa-bahasa lain. Menceritakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan Tuhan Yesus. Pada saat itu, orang-orang Yahudi dari segala bangsa di Yerusalem bingung, tercengang, karena mereka berkata dalam bahasa mereka sendiri, dalam bahasa yang mereka mengerti. Tetapi adik-adik, orang-orang Yahudi itu ada juga yang mengejek murid-murid, mengatakan orang ini mabuk. Tetapi murid-murid tidak marah. Justru murid-murid semakin semangat, semakin berani berkhotbah. Sehingga banyak orang bertobat pada saat itu. Adik-adik, Roh Kudus adalah pribadi ketiga Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus. Apa peran Roh Kudus dalam hidup kita? Yang pertama, Roh Kuduslah yang membuat kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita masing-masing. Yang kedua, Roh Kuduslah yang menuntun kita hidup dalam kebenaran, hidup sesuai firman Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus sebagai penolong dalam hidup kita. Adik-adik, hidup dipimpin Roh Kudus adalah hidup menuju kekekalan, yaitu hidup selamanya bersama Tuhan di sorga. Tentu kita semua ingin bersama dengan Tuhan di sorga. Adik-adik, oleh karena itu kita harus menerima Roh Kudus, memimpin dan memenuhi hidup kita. Adik-adik, kita mau melihat ciri-ciri orang yang hidup dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama, kita akan melihat bahwa orang tersebut taat pada Roh Kudus yang adalah Tuhan, yang adalah pemimpin hidup kita. Bagaimana
Bagaimana kita melihat orang yang taat kepada Roh Kudus? Kita akan melihat bahwa orang yang taat kepada Roh Kudus itu nampak, yang pertama, dia suka, dia senang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu mentaati Tuhan kalau kita tidak membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan? Kemudian kita melihat orang yang taat kepada Roh Kudus adalah orang yang suka berdoa, senang berdoa. Kita mau melihat ya, anak-anak yang senang berdoa. Yang kedua, adik-adik, ciri-ciri orang yang dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus, berani menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus lewat perkataan dan perbuatan. Lewat perkataan bagaimana caranya? Menceritakan tentang Tuhan Yesus, kebaikannya, karyanya. Kita suka menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita, kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita. Menceritakan tentang Tuhan Yesus pun bisa lewat handphone, selagi kita di rumah. Berani bersaksi lewat perbuatan. Perbuatan kita yang benar. Perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita mau melihat anak-anak suka berdoa. Itu menunjukkan perbuatannya menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Kita memuji Tuhan, melayani Tuhan dengan bermain musik. Terus mengasihi kakak, abang, orang tua, teman-teman kita semua. Beribadah di rumah. Adik-adik, orang yang dipimpin Roh Kudus, setiap hari Minggu dia akan ikut ibadah. Ibadah di rumah bersama dengan papa mama. Kemudian ciri-ciri berikutnya menolong orang tua. Selama di rumah, pastilah kita menolong orang tua. Belajar di rumah. Tidak malas-malasan. Ciri-ciri berikutnya adalah hidup berbagi. Masa-masa COVID-19 ini, banyak anak-anak Tuhan hidup berbagi. Mari kita saksikan hidup berbagi dalam masa-masa COVID-19 ini. Adik-adik, ada banyak orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak suka marah, tidak suka berantem. Dan kita melihat mereka menghasilkan buah roh. Itu bisa kita lihat di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk Roh Kudus sebagai penolong dalam hidup kami.
Roh Kudus yang memimpin hidup kami, hidup di dalam kebenaran. Terima kasih untuk firman Tuhan. Tolonglah kami, ya Roh Kudus, menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini tertulis di Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Mari sama-sama kita membacanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita akan menggerakkan ini dengan nyanyian. Mari kita sama-sama menyanyikannya. Oke, sambil kita akan mengumpulkan persembahan, sambil kita bernyanyi lagu baru sekaligus lagu yang ayat hafalan tadi, kita nyanyi bersama ya sambil kita pelajari, ada gerakannya loh. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kita ulang. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kita ulang lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Oke anak-anak Miss, kita mau tutup ibadah kita berdoa doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, kita sudah selesai ibadah. Sekarang Misela mau menampilkan hasil aktivitas anak-anak sekolah minggu. Yang pertama, kita akan menyaksikan ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu
diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Ayat hafalan hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Yang kedua, ini persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu kelas besar. Nah, yang terakhir, ini aktivitas anak-anak kelas kecil. Check it out. Itu dia aktivitas anak-anak sekolah minggu. Misela harap minggu depan ada yang tambah baru lagi ya. Sampai ketemu minggu depan. See you. God bless you.